Shalom saudara, pengajaran kali ini adalah kesaksian terjadinya pemulihan berkat pada jemaat mula-mula zaman para rasul. Kisah para rasul 2, 42-47. Mari kita lihat firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah-mecahkan roti dan berdoa. Maka ketahuanlah mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dengan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual hartanya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tema ini saya sampaikan karena ada keraguan tentang tema itu sendiri, yaitu pemulihan berkat 2022. Dengan menanyakan apakah ada kesaksian di zaman para rasul mengenai hal yang sama, jawabannya ada, yaitu setelah para murid menerima pencurahan Roh Kudus, mereka melakukan penginjilan luar biasa dengan kuasa Roh Kudus. Begitu banyak orang bertobat, dibaptis, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seperti ditulis dalam kitab para rasul 2 ayat 42-47, dan mereka dibaptis di dalam kisah para rasul 2 ayat 41. Ada 3 tahapan yang terjadi secara beruntun, yaitu pemulihan rohani, pemulihan pemikiran, dan pemulihan materi. Kunci pemulihan berkat yaitu dengan memahami bahwa kuasa Allah ada abadi. Kenapa? Pertanyaan tadi timbul, berarti ada sesuatu yang perlu dijelaskan kembali. Kita harus pahami bahwasanya Allah kita itu adalah sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Maka setiap kejadian pada prinsipnya dapat berulang dengan waktu dan orang yang berbeda. Oleh sebab itu kitab suci bukan buku sejarah di mana peristiwa lama itu hanya menjadi catatan saja. Tetapi yang ditulis adalah kesaksian mengenai Allah, dan kuasa itu tetap terjadi pada masa kita sekarang dan yang akan datang. Ketika kita gagal memahami kesaksian tersebut dan bagaimana kuasa Allah bekerja, maka seringkali kita sulit menemukan petunjuk Allah. Karena asumsi kita Alkitab itu hanya catatan, tetapi kita harus sadari bahwa Alkitab itu adalah firman Allah, yaitu Allah sendiri. 3 hal terjadi dalam pemulihan berkat. Pemulihan berkat hanya terjadi dalam urutan yang bertahap dan tidak dapat ditukarkan satu dengan lainnya. Yang pertama, pemulihan rohani, yaitu ketika hubungan kita dipulihkan dengan Allah sebagai ciptaan yang baru, di mana diri kita akan dipenuhi kuasa Allah, yaitu Roh Kudus, sebagai kehadiran Dia di dalam kita. Yang kedua, pemulihan pemikiran, yaitu pola pemikiran kita dialihkan pada pikirannya Yesus yang sepenuhnya hanya tertuju kepada Allah Bapa dan selalu mendasarkan segala sesuatu kepada Allah. Yang ketiga, pemulihan materi, yaitu Allah mencukupkan kehidupan fisik kita dengan cara-cara ajaib melalui metode dan waktunya Dia saja, dan seringkali kita tidak pernah menduga sebelumnya. Kita masuk pemulihan rohani. Kisah para rasul 2, 42-43. Jemaat mula-mula setelah mereka dibaptis, maka mereka memiliki kerinduan kepada Allah dengan sikap untuk belajar yang senantiasa mengikuti pengajaran para rasul. Ini yang saya tekankan. Hal ini terjadi karena Roh Kudus membangkitkan kehausan akan kuasa Allah dan ingin mengenal Allah lebih lagi. Karena Allah telah memberikan kelegaan bagi mereka, ada damai sejahtera yang mengalir. Dalam Matius 11:28, hai yang letih lesu dan berbeban berat, marilah datang kepadaku. Dan di tengah-tengah hadirat Allah, maka ada mujizat dan tanda yang mampu memberikan solusi kepada mereka, memberikan pemulihan, membangkitkan iman mereka untuk lebih percaya kepada Allah Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Pemulihan rohani. Udah ada satu damai sejahtera, walaupun masalah belum selesai, tetapi mereka sudah berjalan seperti halnya Dia berjalan di atas segala masalah, karena Yesus adalah nama di atas segala nama. Yang kedua, pemilihan pemikiran atau sikap hidup. Kisah para rasul 2, 44-45. Jemaat mulai meninggalkan egosentris dan membangun persatuan satu dengan lainnya, karena mereka memahami bahwa yang menjadi kepala adalah Yesus dan mereka adalah anggota badannya. Roma 12 ayat 5. Yesus adalah kepala
dan kita adalah anggota badannya. Unity. Tidak ada perpecahan. Timbul rasa kepedulian satu dengan lainnya sehingga yang ada kerelaan untuk menolong sebagai bentuk kasih terhadap sesama manusia. Ketika salah satu anggota tubuh bermasalah, maka anggota tubuh yang lain juga merasakannya. Pemikiran mereka adalah bagaimana menyenangkan hati Allah dengan membagi kasih pada yang lain. Pemikiran ini merupakan pemulihan berkat yang sifatnya memuliakan Allah. Pemulihan fisik. Materi, Kisah Para Rasul 2, 46-47. Mereka mampu mengadakan perjamuan tiap-tiap hari sepertinya tidak ada habis-habisnya makanan dan minuman yang disediakan. Karena kita harus pahami bahwa acara perjamuan pada saat itu juga terdiri dari banyak orang yang hadir. Ketika kita bekerja untuk memuliakan Allah, maka Allah selalu menambahkan kecukupan akan kebutuhan kita dengan sendirinya, dengan caranya, dan bisa melalui berkat dari masing-masing jemaat. Ya, masing-masing saling mendukung. Hidup mereka disenangi semua orang, artinya ada sikap fisik yang bisa dirasakan, diterima oleh semua orang, di mana dengan perubahan tadi menjadikan mereka media untuk Allah menambahkan jumlah jemaat. Pemulihan fisik, materi, tetapi yang lebih lagi menambah jiwa. Bapak-Ibu sekalian, sebagai penutup, pemulihan berkat ternyata pernah terjadi yaitu di saat jemaat mula-mula dan akan selalu terjadi ketika ada pemulihan diri kita dengan Allah. Pemulihan berkat ini akan terus terjadi juga kepada kita karena Allah kita adalah setia, sama seperti dulu sampai selama-lamanya, tanpa pernah berubah. Oleh sebab itu pemulihan berkat 2022 juga pasti terjadi ketika kita dengan sungguh-sungguh sebagai anak-anak yang membangun hubungan yang selalu disegarkan bahwasanya kita harus mensyukuri atas pemulihan diri kita sebagai imamat rajani umat kepunyaan Allah, dan Allah dengan kerelaannya menyertai kita melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Bapak-Ibu sekalian, pemulihan berkat 2022 bukan peristiwa yang baru sekali. Pemulihan berkat pernah terjadi dulu, sekarang, dan yang akan datang, dan sampai selama-lamanya. Mari kita menikmati pemulihan berkat 2022. Pemulihan rohani, pemulihan pemikiran, pemulihan materi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin.